Banyak banget orang-orang yang buang uang beli asuransi jiwa. Apakah kamu yakin asuransi yang kamu udah beli itu udah bisa ngelindungin keluarga kamu dengan baik? Apa jadinya kalau asuransi yang kamu udah bayar bertahun-tahun ternyata nggak bisa dipakai? Bayangin keluarga yang kamu cintai jadi harus berjuang melawan kemiskinan setelah kamu tinggal pergi. Benar-benar mimpi buruk kan? Kalau kamu nggak pengen ini semua terjadi sama keluarga kamu, pastiin tonton video ini sampai habis ya. Saya akan bagiin 7 tips untuk kamu bisa memilih asuransi jiwa yang terbaik untuk melindungi keluarga kamu. Tips-tips ini pasti akan ngebantu kamu nggak buang-buang uang, mastiin keluarga kamu terjamin secara finansial, hidup bebas stres karena udah punya perlindungan yang tepat, dan merasa dicintai bahkan di saat kita udah nggak ada. Jadi pastiin ya kalian nonton video ini sampai habis. Nama saya Yeskel Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Gak akan bosen-bosennya saya ngingetin soal Amsal 13 ayat 22. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini selalu jadi reminder buat saya untuk mempersiapkan yang terbaik buat keluarga saya. Dan cara meninggalkan warisan terbaik buat saya adalah lewat asuransi jiwa. Tapi masih banyak banget yang gak ngerti asuransi jiwa seperti apa yang harus mereka beli. Makanya 7 tips ini harus kamu terapin supaya kamu gak salah beli asuransi dan keluarga kamu bisa terlindungi. Tonton semua tipsnya ya. Tips nomor 7 ini paling sering dilupakan sama orang. Tips yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan kamu. Ini jadi hal yang sangat penting karena tujuan yang nggak jelas akan membuat asuransi yang kamu beli pasti nggak efektif. Nah, ada 4 pedoman dasar yang bisa bantu kamu nentuin tujuan keuangan keluarga kamu. Yang pertama itu dimulai dari biaya hidup, kedua dilanjutkan ke biaya pendidikan anak, berikutnya untuk bayar hutang, dan yang terakhir adalah untuk meninggalkan legacy atau membuat keluarga kita semakin kaya. Nah, yang pertama kita ngomongin biaya hidup. Kita harus ngitung minimal 10 tahun ke depan biaya hidup keluarga kita. Kenapa harus selama itu? Karena biasanya 10 tahun itu udah cukup untuk keluarga kita bisa beradaptasi setelah kehilangan kita sebagai pencari nafkah utama. Terus gimana cara ngitungnya? Misalkan pengeluaran keluarga kamu itu setahunnya menghabiskan 100 juta. Ya dari 100 juta tadi kita bisa kalikan 10 sehingga kita bisa dapat nilai 1 miliar. Itulah nilai asuransi minimal yang harus kita tinggalkan untuk bisa gantiin biaya hidup keluarga kita. Nah yang kedua kita harus mikirin biaya pendidikan anak. Mulai dari masuk TK, SD, SMP, kuliah, dan kita harus mempersiapkan ini terutama kita harus ngitung juga inflasi ke depannya ya. Karena dua hal yang paling sering banget mengalami inflasi, pertama itu kesehatan, kedua itu pendidikan. Jadi kita harus ngitung kira-kira biaya masuk kuliah anak kita nantinya tuh berapa dan kita bisa tambahkan itu ke asuransi kita. Nah, yang ketiga ini nih ngebahas pelunasan utang. Kalau kita ada KPR, cicilan mobil, atau hutang bisnis, kita harus memasukkan hutang kita ke dalam perhitungan asuransi kita. Pastiin asuransi kita cukup untuk melunasi hutang tersebut supaya keluarga kamu tidak terlilit hutang setelah kepergian kamu. Keempat, legacy planning atau mempersiapkan warisan. Kalau ini sih termasuk bonus ya. Kalau keluarga kamu biaya hidupnya udah tercukupi dari pos yang lain atau kamu juga nggak punya hutang. Nah, kamu bisa menggunakan asuransi ini sebagai alat untuk membantu keluarga kamu mencapai mimpinya. Ingat kita fokus dulu dalam mengurus keluarga kita seperti yang 1 Timotius 5 ayat 8 katakan. Pastiin kebutuhan dasar mereka udah terpenuhi dulu, kita juga nggak meninggalkan hutang yang membebani mereka, dan juga dengan menentukan tujuan yang jelas, kita bisa memastikan keluarga kita nggak jatuh miskin atau kehilangan mimpi mereka setelah kehilangan kita. Tips yang kedua adalah pahami syarat dan ketentuan dari polis yang kamu beli. Banyak banget orang-orang yang membeli asuransi jiwa tanpa benar-benar memahami isi dari polisnya. Padahal ini bisa sangat berbahaya. Misalkan ada syarat klaim yang kamu nggak penuhi.
otomatis uangnya nggak keluar. Atau kalau kamu nggak jujur di awal soal kondisi keadaan kamu, misalnya kamu bilang kamu nggak punya penyakit, padahal kamu ada penyakit tertentu, otomatis asuransi yang udah kamu bayar bertahun-tahun pasti jadi nggak berguna. Banyak banget kasus di mana asuransinya ditolak, klaimnya nggak cair, karena mereka nggak paham apa yang mereka beli. Jadi pastiin kamu luangin waktu yang cukup untuk membaca polis kamu dengan jelas, pahami semua kondisi dan syarat-syaratnya, dan kalau ada yang kamu nggak ngerti, jangan ragu buat tanya sama agen asuransi kamu. Dengan kamu paham syarat dan ketentuan polis kamu memastikan keluarga kamu terhindar dari kekecewaan dan memastikan keluarga kamu dapat perlindungan yang efektif. Tips ketiga, pilih produk yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kamu. Jangan tergiur dengan produk asuransi yang lagi promo tanpa mikirin kebutuhan dan kondisi keuangan kamu. Pilihlah premi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ingat, premi yang kamu bayarkan harus terjangkau dan tidak membebani keluarga kamu, bahkan di saat kondisi keuangan lagi sulit. Sesuaikan asuransi dengan kondisi keuangan kamu dan jangan maksain diri. Ingat seperti yang Tuhan Yesus ngomong di Lukas 14 ayat 28, kita harus ngerencanain semuanya sesuai dengan anggarannya supaya rumah tangga kita bisa terbangun dengan baik dan pastinya keluarga kita tetap terlindungi. Tips keempat, hitung besarnya uang pertanggungan dengan baik. Poin nomor 4 ini banyak banget yang bikin orang kecewa. Baik dari kecewa asuransinya terlalu sedikit atau kecewa karena ternyata nggak butuh asuransi segitu banyak. Menghitung uang pertanggungan itu bukan asal tebak-tebak harga atau ngasih angka yang acak. Semua ada hitungannya. Balik lagi ke poin nomor 1 sama poin nomor 3, kita harus tentuin sesuai dengan tujuan keuangan kita dan kita harus hitung sesuai dengan kondisi keuangan kita. Hitung uang pertanggungan ini berdasarkan prioritas yang udah kita tetapin di poin sebelumnya. Hitung semua biaya hidup keluarga kita, biaya pendidikan anak, hutang-hutang, dan juga warisan yang ingin kita tinggalkan untuk keluarga kita. Jangan lupa memperhitungkan inflasi dan apakah warisan yang kita tinggalkan nantinya masih bernilai sama seperti sekarang. Dengan kita menghitung secara teliti, kita bertanggung jawab atas keluarga kita dan memastikan keluarga kita terlindungi secara efektif. Kalau kamu pengen tahu gimana sih cara-cara untuk menghitung uang pertanggungan asuransi jiwa yang tepat, nanti saya akan bikinin videonya. Linknya ada di sini ya. Tips yang kelima adalah memperhitungkan hidden cost dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa tuh sering punya biaya-biaya tersembunyi. Ini bisa aja berupa administrasi, penalti, atau biaya lain yang kamu nggak perhatiin sebelumnya. Tanyain semua biaya-biaya ini ke agen kamu. Contohnya kalau kamu batalin polis lebih awal, atau potongan kalau kamu telat bayar premi. Dengan kamu tahu biaya-biaya tersembunyi atau hidden cost ini, kamu bisa mengelola keuangan lebih baik dan menghindari kejutan yang tidak diinginkan. Tips keenam, konsultasikan dengan agen yang ahli dan peduli. Memilih agen yang tepat itu adalah salah satu pilihan yang terpenting. Agen yang baik nggak cuma menjual produk, tapi juga peduli sama kamu dan kasih yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Coba kamu tanyain pertanyaan-pertanyaan sulit dan lihat respon mereka. Agen yang benar-benar peduli akan meluangkan waktu dan memastikan kamu benar-benar ngerti polisnya sebelum kamu beli polis itu. Kalau kamu pengen tahu ciri-ciri agen yang bagus banget buat kamu bisa lihat video yang di sini ya. Amsal 20 ayat 5 ngingetin kita untuk cari nasihat dan konsultasi yang baik memastikan keluarga kita pasti terlindungi dengan sangat baik. Terakhir, tips yang ketujuh yang sering banget orang lain lupakan adalah
melibatkan keluarga dalam memilih asuransi. Keputusan kita dalam membeli asuransi jiwa tidak seharusnya kita ambil sendiri. Keluarga, terutama istri dan anak-anak, harus diajak berdiskusi. Karena merekalah yang akan menjadi penerima manfaatnya. Libatkan mereka dalam proses memilih, karena ini bisa membantu mereka menghargai dan menyadari betapa pentingnya perlindungan ini untuk mereka. Selain itu, ini juga bisa menunjukkan betapa cintanya kita sama mereka. Jadi, pastiin keluarga kamu juga terlibat dalam memilih asuransi ini dan juga kamu kasih tahu gimana cara klaimnya dan kamu juga harus kenalin agen yang akan menangani asuransi kamu. Jadi itu dia 7 tips penting dalam kamu memilih asuransi jiwa terbaik buat keluarga kamu. Kita udah ngebahas dari menentukan tujuan keuangan, memahami isi polis, memilih produk yang sesuai, menghitung uang pertanggungan, memahami biaya tersembunyi, memilih agen yang tepat, dan melibatkan keluarga kita dalam memilih asuransi jiwa. Dengan kamu ikutin semua tips ini, kamu pasti memberikan perlindungan yang efektif, gak bikin rugi, dan memberikan rasa aman bagi orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu ngerasa kebantu lewat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Share juga ke istri atau teman kamu. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya supaya kamu makin ngerti lagi soal asuransi. Nama saya Yeskia Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.